Jantung merupakan salah satu organ terpenting yang ada di dalam tubuh. Tugas utama dari jantung adalah memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ketika jantung kita mulai bermasalah, maka oksigen dan nutrisi tidak diterima dengan optimal oleh jaringan, sehingga fungsi keseluruhan organ menjadi terganggu. Ada berbagai masalah yang bisa dialami oleh jantung. Yang paling sering diantaranya adalah penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung bawaan, aritmia atau gangguan irama jantung, kardiomiopati atau gangguan otot jantung, dan masih banyak lagi. Hampir semua penyakit jantung tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan berakibat pada gagal jantung yang sangat sering menyebabkan kematian. Karena itu, kita perlu sangat waspada terhadap penyakit-penyakit jantung. Sebagian besar penyakit jantung memiliki tanda dan gejala awal yang mirip-mirip. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang gejala dan tanda awal dari jantung yang bermasalah. Tonton terus videonya sampai habis. Gejala pertama yang mungkin dialami orang dengan sakit jantung yang sudah bermasalah adalah cepat lelah atau ngos-ngosan. Normalnya, saat kita beraktivitas atau berolahraga, jantung akan memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan jaringan yang lebih banyak dibandingkan dengan kita istirahat. Tapi apabila seseorang jantungnya sudah bermasalah, baik itu karena masalah penyumbatan, ototnya, ataupun katupnya, maka seberapa keras pun jantung berusaha memompa darah, kebutuhan nutrisi dan oksigen tetap tidak terpenuhi dengan optimal. Sehingga orang yang jantungnya bermasalah merasakan rasa sangat cepat lelah. Karena jantungnya bekerja super ekstra dibandingkan keadaan normal. Contohnya, ketika mereka baru menaiki tangga satu lantai, mereka merasakan kelelahan yang seolah-olah setara dengan lari 5 km tanpa istirahat. Lalu, apa acuan seseorang dikatakan cepat lelah? Biasanya, kita menilai dari kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dengan intensitas ringan sampai berat. Ada 4 tingkatan yang sering dipakai untuk menilai seberapa parah sudah kelainan jantung yang dimiliki seseorang. Tingkatan yang pertama atau tingkatan aman adalah ketika seseorang tidak mengalami masalah dengan aktivitas fisik intensitas sedang atau berat. Misalnya berlari santai 100 meter atau mengangkat beban dan bersepeda. Yang kedua, atau tingkatan kurang aman adalah ketika seseorang sudah ngos-ngosan saat melakukan aktivitas intensitas sedang. Misalnya menaiki anak tangga satu lantai atau berlari kecil beberapa puluh meter. Tapi pada tingkatan 2 ini keluhannya masih hilang dengan istirahat. Yang ketiga, tingkatan bahaya di mana seseorang sudah merasakan lelah hanya dengan aktivitas ringan seperti hanya jalan beberapa meter atau ngos-ngosan bahkan setelah selesai mandi. Pada tingkatan 3 juga, keluhan masih bisa dirasakan berkurang ketika istirahat. Dan yang keempat, yang paling parah adalah seseorang sudah merasakan ngos-ngosan bahkan saat mereka istirahat. Nah, apabila ada gejala cepat lelah ketika aktivitas sehari-hari, dari intensitas ringan sampai berat, maka itu bisa menjadi indikasi Anda melakukan pemeriksaan ke dokter jantung. Nantinya, dokter akan memastikan dengan pemeriksaan penunjang yang lebih spesifik untuk mengetahui keadaan jantung Anda. Kemudian gejala kedua yang sering dialami oleh penderita penyakit jantung adalah nyeri dada. Letak jantung adalah kurang lebih seperti gambar yang ditampilkan. Nyeri dada yang dirasakan pasien jantung juga biasanya berpusat pada titik letaknya jantung. Karakter nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk atau ditekan sangat keras, yang bisa menjalar ke bahu, leher, rahang, atau bahkan tembus sampai ke belakang. Penyebab paling sering keluhan ini adalah penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah jantung pada pasien yang menderita penyakit jantung koroner. Tapi penyakit jantung lain juga bisa menyebabkan gejala nyeri dada yang serupa. Yang perlu diketahui, orang awam biasanya sulit membedakan nyeri dada yang disebabkan oleh jantung dengan yang disebabkan oleh asam lambung. Sebenarnya, keduanya punya karakteristik dan letak nyeri yang berbeda. Kalau asam lambung itu, nyeri dadanya lebih ke bagian ulu hati, di atas pusar. Dan sensasi yang dirasakan lebih ke nyeri seperti terbakar atau panas. Sedangkan nyeri dada jantung dirasakan pada bagian dada yang sedikit ke kiri. Dan sensasinya seperti ditusuk-tusuk atau dijepit secara keras. Gejala ketiga yang menandakan ada yang tidak beres pada jantung adalah sesak napas, batuk, dan pembengkakan di kaki.
Alasan kami menyatukan keluhan yang kelihatannya berbeda ini adalah karena penyebab dari masing-masing keluhan tersebut adalah sama. Jadi, ketika jantung bermasalah, maka kekuatan otot jantung untuk memompa darah juga akan terganggu. Otot-otot jantung menjadi lebih lemah. Hal ini membuat cairan darah yang harusnya mengalir cepat tanpa hambatan menjadi tertumpuk akibat pemompaan jantung yang tidak optimal. Nah, cairan yang tertumpuk di pembuluh darah paru kemudian akan meresap ke jaringan paru, dalam hal ini alveolus, dan efeknya adalah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida menjadi terganggu, sehingga kita akan mengalami gejala sesak napas atau shortness of breath. Sedangkan cairan yang lain kebanyakan menumpuk di kaki, ya karena kaki adalah bagian terbawah dari tubuh. Jadi gaya gravitasi membuat cairan lebih banyak tertumpuk di kaki. Cairan yang menumpuk ini kemudian akan meresap ke dalam kaki dan menimbulkan gejala pembengkakan pada kaki atau yang dalam bahasa medisnya disebut edema pretibial. Karena penyebab dari beberapa keluhan ini adalah penumpukan cairan, maka salah satu obat yang diberikan pada pasien dengan masalah jantung merupakan obat yang bisa mengeluarkan cairan melalui urin agar beban jantung bisa berkurang. Gejala keempat dari jantung yang mulai bermasalah adalah denyut nadi yang tidak normal. Denyut nadi adalah gambaran bagaimana denyut jantung kita. Karena sulit untuk merasakan denyut jantung secara langsung tanpa alat, maka kita bisa menilai kerja jantung dari bagaimana denyut nadi kita. Tempat paling mudah merasakan denyut nadi adalah pada area radialis atau bagian luar pergelangan tangan yang sejajar dengan jempol. Penilaian singkat yang bisa dilakukan antara lain apakah iramanya konsisten atau teratur, kemudian kecepatannya benar yaitu normalnya sekitar 60-100 kali per menit, dan denyutnya itu kuat atau tidak. Apabila ada yang bermasalah dari salah satu kriteria penilaian tersebut, maka kita perlu curiga nih ada yang tidak normal dengan jantung kita. Gejala kelima yang bisa mengindikasikan permasalahan jantung adalah bibir dan ujung tangan kaki kebiruan. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, tugas utama dari jantung adalah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui darah yang diedarkan. Kalau jantung gagal melakukan tugas ini, maka kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh tidak bisa terpenuhi sepenuhnya. Dan perubahan warna dari bibir, ujung tangan, serta kaki yang menjadi kebiruan adalah salah satu indikasi tidak terpenuhinya oksigen pada bagian ujung-ujung tubuh ini. Warna biru disebabkan akibat tertumpuknya karbon dioksida di dalam ujung-ujung anggota gerak dan bibir. Karena kelainan telah terjadi di jantung, maka tubuh akan memfokuskan agar organ-organ penting tetap mendapatkan oksigen yang cukup. Dan hampir semua organ penting berada di bagian tengah tubuh. Sedangkan bagian tubuh lain yang pembuluh darahnya kecil dan jauh akan mendapatkan oksigen yang kurang. Inilah yang menyebabkan kebiruan pada bibir dan anggota gerak ketika kerja jantung sudah tidak optimal. Nah teman-teman, jadi itulah 5 gejala utama yang sering dialami oleh orang pada awal-awal penyakit jantung. Kelima gejala ini bisa menjadi indikasi ada yang tidak normal dengan kerja jantung kita. Dan apabila itu terjadi, maka segeralah konsultasikan keluhan Anda dengan dokter spesialis jantung yang berkompeten. Keterlambatan penanganan penyakit jantung bisa sangat berbahaya. Semakin lama ditunda, maka semakin buruk juga angka kemungkinan sembuhnya. Jadi kalau gejala dan tanda awal mulai terlihat, langsung saja ke rumah sakit. Segitu aja dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, sampai jumpa di video berikutnya.